Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yaitu analisis nilai wajar saham menggunakan pendekatan CPM seperti kasus pada saham lintas sektor di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sektornya sendiri kami memilih 3 sektor yaitu sektor consumer goods, perbankan, dan oil and gas. Untuk kelompoknya sendiri yaitu saya sendiri Muhammad Abrizal Nur, Erni, dan Sudarmi Hawiyah. Nah, saya jelaskan dulu mengenai pendahuluan apa itu saham. Nah, saham di sini dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak ataupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, untuk ketiga sektor tadi, yang pertama itu untuk sektor oil and gas, kami memilih emiten PT Bumi Resources Minerals Tbk. Untuk consumer goods, kami memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau NDF. Dan untuk sektor perbankan, kami memilih PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Untuk datanya sendiri, kami mengambil dari periode 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025. Datanya ini diunduh dari Yahoo Finance. Dan untuk indeks pasarnya, kami memilih indeks harga saham gabungan atau IHSG. Metodologi yang kami lakukan yaitu yang pertama melakukan penghitungan return harian, melakukan estimasi beta dan alpha, perhitungan expected return, dan analisis valuasi saham. Apakah saham ini termasuk overvalue atau undervalue? Untuk perhitungan returnnya, di sini terdapat formula ln PT per PT dikurang 1, yang mana PT ini harga penutupan harian ke T, dan PT minus 1 ini harga penutupan harian ke T minus 1. Untuk risk-free rate-nya itu kami menggunakan BI rate 1 bulan yang akan dikonversi ke tingkat harian. Dan untuk melakukan estimasi beta dan alfanya, di sini kami menggunakan regresi linear. Untuk RI itu adalah return harian saham, RM ini return harian IHSG atau pasar. Beta ini akan menunjukkan sensitivitas return saham terhadap pasar, dan alfanya ini mewakili abnormal return regresi menggunakan ordinary least square. Nah, di sini kami menggunakannya analisisnya yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini dapat dilihat jika beta itu lebih dari 0, saham mini volatil terhadap pasar atau IHSG-nya. Untuk betanya sama dengan 0, risikonya sistematis setara pasar, dan jika kurang dari 1, sahamnya ini kurang volatil. Untuk perhitungan expected return-nya itu digunakan formula sebagai berikut. Ekspektasi dari return saham sama dengan risk free rate atau RF ditambah beta I dikali dengan ekspektasi dari return market dikurang dengan risk free rate-nya. Nah, di sini jika return aktualnya itu lebih dari expected return atau CAPM-nya tadi ini, maka saham itu dapat dikategorikan sebagai undervalue. Dan jika return aktualnya itu kurang dari expected return, maka sahamnya dikategorikan sebagai overvalue. Langkah-langkah ini dilakukan menggunakan Python, dan seluruh kodenya itu kami simpan di lampiran. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS. Nah, di sini kita dapati statistik deskriptifnya itu dengan rata-rata hariannya itu minus 0,000475. Nah, di sini dia punya rata-rata minus, jadi sahamnya itu cenderung mengalami penurunan tiap harinya. Dan standar deviasinya itu 0,0163 atau 1,6%, dan nilai minimumnya itu dia bisa mengalami penurunan sebesar minus 3%, dan dia bisa mengalami keuntungan atau kenaikan itu 5%.
Nah, jika dilihat dari IHSG-nya, jika kita bandingkan, rata-rata dari BRMS ini cenderung lebih kecil ya minusnya, dan standar deviasinya itu lebih volatil yang BRMS dibanding dengan IHSG. Nah, di sini ada penjelasannya. Volatilitas BRMS tergolong tinggi dengan standar deviasi sekian dibandingkan dengan marketnya yang dalam kasus ini IHSG. Nah, itu tadi deskriptif datanya. Untuk estimasi betanya di sini kami mendapatkan untuk saham BRMS itu minus 0,00007897 estimasi alfanya, dan estimasi betanya itu 0,9224, dan di sini R square-nya itu 0,376. Nah, jadi 37% ini variansi dari return marketnya itu dapat dijelaskan oleh modelnya. Nah, di sini beta sebesar 0,9224 itu menunjukkan bahwa pergerakannya itu cenderung mengikuti pasar, tetapi dengan volatilitas sedikit lebih rendah. Karena betanya di bawah 1, saham BRMS ini tergolong saham defensif. Nah, jika betanya itu sama dengan 1, saham itu berjalan secara pasar. Dan untuk betanya kurang dari 0, ini mengindikasikan adanya hubungan berlawanan arah dengan pasar. Namun itu jarang terjadi. Nah, untuk expected return berdasarkan CAPM-nya itu kita gunakan formula yang tadi. Ekspektasi dari saham ini BRMS sama dengan risk free rate yang dalam kasus ini SBI 1 bulan ditambah beta I dikali dengan expected return market dikurang RF. Nah, didapatkan di sini kita peroleh expected return-nya itu sebesar minus 0,0377% per hari, sementara return aktualnya itu lebih rendah, yaitu minus 0,0475. Nah, selisih negatif ini menunjukkan bahwa BRMS gagal memberikan kompensasi return yang memadai sesuai risiko sistematisnya. Dengan kata lain, investor menerima imbal hasil lebih rendah daripada yang seharusnya ditawarkan untuk tingkat risikonya. Oleh karena itu, berdasarkan model CAPM ini, kita dapat simpulkan bahwa saham Bumi Resources Minerals ini tergolong cenderung over value. Jadi kesimpulannya itu Bumi Resources Mineral atau BRMS itu termasuk saham yang over value. Karena nilai return aktualnya itu kurang dari expected return. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk saham BRMS yang saya bawakan. Untuk selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya untuk saham BBCA dan saham Indofood. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi Hawia dengan NIM 60600122055. Di sini saya akan membahas satu saham terkait PT Bank Sentral Asia TBKB dengan kode BBCA. Yang pertama itu return saham. Berikut adalah statistik deskriptif return harian data harga penutupan saham pada periode 1 April 2024 hingga 1 Maret 2025 untuk saham BBCA yang dianalisis beserta indeks harga saham gabungan sebagai proksi return pasar. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.1 tadi, saham BBCA menunjukkan rata-rata return bulanannya yaitu 0,331% dengan indeks harga saham gabungan yang justru negatif yaitu min 0,043%. BBCA memiliki volatilitas lebih tinggi yaitu standar deviasinya 4,11% dibanding indeks harga saham gabungan yaitu 1,09%.
menunjukkan risiko yang lebih besar. Rentang pergerakan BBCA dengan kerugian maksimum yaitu min 10,03% dan keuntungan maksimumnya itu 16,11%, sementara indeks harga saham gabungan bergerak dalam kisaran min 3,92% hingga 3,90%. Dengan demikian, meskipun BBCA menawarkan potensi return lebih tinggi, investasi ini juga membawa risiko fluktuasi harga yang lebih besar dibanding pasar secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua itu estimasi beta dan alfa. Nah, hasil estimasi alfa dan beta untuk masing-masing saham ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.2 tadi, saham BBCA memiliki beta 1,0304, menunjukkan karakteristik pergerakan sedikit lebih fluktuatif dibanding pasar. Sementara itu, alfa positifnya yaitu 0,0038, tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya yaitu 0,147. Jadi, sehingga tidak cukup bukti bahwa BBCA mampu memberikan keuntungan di atas rata-rata. Artinya abnormal return meskipun kondisi pasar secara umum tidak bergerak naik. Nah, nilai R kuadratnya yang rendah yaitu 0,075 mengindikasikan bahwa hanya 7,5% variasi return BBCA dipengaruhi oleh pergerakan indeks harga saham gabungan. Sementara sisanya yaitu 92,5% ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar pasar. Dengan demikian, meskipun BBCA menghasilkan return tinggi, tapi tidak terlalu terpengaruh naik turunnya indeks harga saham gabungan. Artinya korelasinya lemah. Jadi kinerjanya itu lebih independen daripada pasar umum. Selanjutnya yang ketiga itu expected return berdasarkan capital asset pricing model. Jadi berdasarkan hasil estimasi beta sebelumnya, perhitungan expected return saham dilakukan menggunakan rumus capital asset pricing model. Saya ulangi, yang ketiga itu expected return berdasarkan capital asset pricing model. Berdasarkan hasil estimasi beta sebelumnya, perhitungan expected return saham dilakukan menggunakan rumus capital asset pricing model, di mana ekspektasi return saham I sama dengan imbal hasil bebas risiko ditambah beta saham I dikali selisih antara ekspektasi return pasar dan imbal hasil bebas risiko. Selanjutnya, saham BBCA menunjukkan dengan menggunakan model capital asset pricing model di mana betanya itu sebesar 1,0304, saham lebih fluktuatif dibanding pasar meskipun capital asset pricing modelnya itu memprediksi return negatif yaitu sebesar min 0,0450%, kenyataannya BBCA justru menghasilkan return positif yaitu 0,3310%, jauh melampaui ekspektasi model. Karena kinerja BBCA lebih baik dari yang diperkirakan, tetapi harga sahamnya belum naik, maka saham BBCA masih under value. Dalam investasi ini, situasi ini menawarkan peluang menarik karena investor memperoleh kompensasi return yang lebih tinggi daripada semestinya dengan tingkat resiko. Saham BBCA layak dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi, khususnya bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pasar, yaitu excess return. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari kelompok 3, ingin mempresentasikan data saham saya, di mana data saham saya itu adalah Indefood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Return saham berikut adalah statistik deskriptif return harian dan utang. Harga penutupan saham periode 1 April 2024 sampai 1 Maret 2025. Untuk saham INDF yang dianalisis beserta return pasar atau IHSG sebagai proxy return pasar, di mana tabelnya itu menunjukkan saham INDF rata-ratanya itu 0,00610, kalau IHSG itu rata-ratanya min 0,00429, terus standar deviasi INDF itu 0,016214, terus standar deviasi IHSG itu 0,010892, terus minimum INDF itu min 0,064539,
minimum IHSG itu min 0,039162. Maksimumnya itu INDF 0,055479, terus maksimum dari IHSG itu 0,038950. Return saham berdasarkan tabel 3,3, saham INDF menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata return bulanan 0,061%, mengungguli IHSG yang mengalami return negatif min 0,0429%. Meskipun INDF memiliki volatilitas lebih tinggi atau standar deviasi 1,62% dibanding IHSG 1,09%. Risikonya masih tergolong moderat. Rentang pergerakan INDF juga lebih lebar dengan penurunan maksimum min 6,45% dengan kenaikan maksimum 5,5%, sementara IHSG bergerak dalam kisaran lebih sempit atau min 3,92% hingga 3,90%. Dengan demikian, meskipun fluktuatif, INDF berhasil memberikan rating lebih baik daripada pasar dengan risiko yang masih terkendali, menjadikannya menarik bagi investor yang mencari peluang melebihi kinerja pasar namun dengan toleransi risiko sedang. Nah, di sini estimasi beta dan alfa. Hasil estimasi alfa dan beta untuk masing-masing saham ditampilkan pada tabel berikut, di mana saham INDF itu alfanya 0,009, betanya 0,6132 dan R-nya itu 0,170. Estimasi beta dan alfa berdasarkan hasil regresi, saham INDF menunjukkan karakteristik sebagai saham defensif dengan beta 0,6132 yang berarti hanya 61%. Perubahan pasar mempengaruhi ratingnya meskipun alfa positif 0,0009 menunjukkan potensi rating independen. Ketidaksignifikan statistiknya PPW 0,366 membuatnya tidak dapat diandalkan sebagai sumber abnormal rating. Nilainya R pangkat 2 17% mengindikasikan bahwa sebagai besar atau 83%, variasi rating INDF justru ditentukan oleh faktor-faktor di luar pergerakan pasar, seperti kinerja perusahaan dan kondisi spesifik industri. Dengan demikian, meskipun INDF relatif stabil terhadap gejolak pasar, investor perlu mempertimbangkan sebagai faktor non-pasar dalam mengambil keputusan investasi di saham ini. Nah, di mana ekspektasi return berdasarkan CAPM berdasarkan hasil estimasi beta sebelumnya atau perhitungan ekspektasi return saham dilakukan menggunakan rumus capital accretion model atau CAPM sebagai berikut. Ekspektasi return saham I sama dengan imbal hasil bebas risiko ditambah beta I dikali selisih antara ekspektasi return pasar dan imbal hasil bebas risiko. Ekspektasi return berdasarkan CAPM. Berdasarkan model CAPM, saham INDF tergolong defensif dengan beta 0,6132 yang menunjukkan risiko sistem masih lebih rendah dibanding pasar. Meskipun model memprediksi return negatif sebesar min 0,061 7%, realisasinya justru positif 0,0610%, mengindikasikan kondisi interval. Selisih signifikan antara prediksi dan realita ini menunjukkan INDF mampu memberikan return melebihi ekspektasi risikonya, sehingga menarik bagi investor yang mencari saham defensif dengan potensi imbal hasil di atas rata-rata dengan karakteristik risiko rendah namun kinerja aktual yang lebih baik. INDF menawarkan profil investasi yang menarik dalam portofolio yang lebih konservatif.